Selamat pagi adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Bunda Iren dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 dalam Pekan Paskah yang keempat. Bacaan kita hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Mari, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita angkat hati kita dan berdoa dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, selamat pagi kami aturkan kehadirat-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh sukacita dan kerendahan. Bimbinglah kami saat kami membaca firman-Mu yang kudus. Berikanlah kami hikmat, pengertian, dan pemahaman agar kami dapat mengikuti, menuruti, dan memahami firman-Mu. Bukalah mata hati kami agar mampu melihat kebenaran-Mu yang terkandung di dalamnya. Mampukanlah kami menjadikan firman-Mu sebagai terang dan penuntun bagi langkah-langkah hidup kami. Dan mampukanlah kami menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, serta menjadi saksi setia bagi kebenaran-Mu di dunia ini. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam hidup kami dan berdoa agar Engkau terus membimbing dan memberkati kami melalui firman-Mu. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihanilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik sekami dan remaja misioner, apakah kamu pernah punya seorang sahabat? Tentu senang kita memiliki seorang sahabat. Tentu senang jika kita mendapatkan perhatian, cinta dan ketulusan dari seorang sahabat. Di zaman sekarang, menemukan sahabat yang benar-benar tulus mungkin terbilang sulit. Tidak jarang kita bertemu dengan orang yang mengaku diri sahabat, tapi seringkali mengecewakan dan melukai. Yesus menamakan dirinya sebagai seorang sahabat. Jika kita ingin meneladani sosok seorang sahabat yang benar-benar tulus dan mengasihi kita,
Mari kita belajar dari Yesus. Dia adalah Yesus Kristus. Ketulusan persahabatannya ditunjukkannya bahwa ia menerima diri kita apa adanya, tanpa syarat, tidak memandang fisik, harta, kedudukan kita, bahkan dosa-dosa kita. Selayaknya seorang sahabat, ia mengasihi kita, bahkan memberikan nyawanya bagi kita. Yesus tidak hanya meminta kita menjadi sahabat yang tulus dan mengasihi dalam mengasihi sesama kita, tetapi ia telah meneladankan dirinya. Apakah kita sudah menjadi sosok sahabat yang tulus dan mengasihi? Mungkin kita bisa menjadi sosok yang tulus yang mengasihi ketika keadaan baik. Tetapi bagaimana ketika semuanya berubah menjadi tidak baik? Ketika apa yang kita lihat tampak mengecewakan? Saat menyaksikan seorang yang jatuh, apakah kita tetap menemaninya dan mengangkatnya, atau justru mengecamnya dan meninggalkannya? Marilah kita belajar dari teladan Yesus Kristus sebagai seorang sahabat yang sejati. Yesus menjadi contoh, model, ukuran cinta seorang yang penuh kasih. Kasih dan cinta Yesus adalah kasih cinta yang memberi diri segalanya dan seutuhnya. Kasih yang memberi tanpa perhitungan. Kasih yang penuh pengorbanan tanpa batas. Tanpa pemberian diri dan tanpa pengorbanan dalam kasih cinta, semuanya terasa omong kosong, hampa, dan tidak berarti. Kita hanya bisa saling mengasihi apabila kita tinggal di dalam kasih Yesus. Kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan Yesus kepada kita, dan kalau kita meneladaninya, karena Yesus adalah sumber segala cinta kasih. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita tanpa batas, tanpa perhitungan, juga bukan karena jasa-jasa baik kita. Bukan karena kita yang memilihnya, tetapi Tuhanlah yang telah memilih kita terlebih dahulu. Ia sungguh mengasihi kita dan rela mengorbankan hidupnya bagi kita, memberikan nyawanya bagi semua orang yang berdosa. Maka tidak ada lagi yang lain bagi kita selain hidup saling mengasihi. Sebab di mana ada cinta kasih, di sanalah Tuhan hadir. Kasihnya menghidupkan, menyelamatkan, dan membawa sukacita. Dan marilah tetap tinggal di dalam akar cintanya dan hidup dalam kasih cintanya. Marilah kita mengucap syukur dan berdoa atas firman Tuhan di pagi hari ini. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi sahabat-Mu dan tinggal dalam kasih-Mu. Ajarilah kami untuk setia menjalankan perintah-Mu, terutama untuk saling mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Berilah kami kekuatan untuk mengasihi bukan hanya dengan kata, tetapi dalam tindakan yang nyata, terutama kepada mereka yang sulit kami kasihi. Semoga hidup kami berbuah dalam kasih dan dalam nama-Mu. Dimuliakanlah melalui setiap langkah dan pilihan hidup kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan sebagai penutup renungan kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin jadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai.
Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku, kuduskanlah jiwaku, ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Salam jumpa dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dadah.